Baik Bapak Ibu sekalian, pada video ini saya ingin membahas terkait dengan fitur baru ya, surat menyurat yang saat ini sudah tersedia 10 jenis surat. Atau sebenarnya 9 jenis surat ya, nanti akan terus bertambah. Saya akan bahas dulu satu persatu ya, apa-apa saja surat yang tersedia. Yang pertama ada namanya surat keterangan sakit, surat berbadan sehat, surat hasil visum, surat rujukan, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan layak terbang, surat keterangan kelahiran, surat persetujuan tindakan medis, surat keterangan hamil, dan ada satu jenis surat, ini saya beri namanya surat keterangan umum. Apa gunanya? Supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat jenis surat tersendiri dengan template yang umum. Nah, bagaimana caranya nanti kita bahas satu persatu. Untuk 9 ya, untuk 6 jenis surat ini sudah saya berikan contohnya. Kita akan buka satu persatu. Yang pertama, pasien atas nama Edi Prasetyo. Kalau kita klik buat surat ya, ini adalah surat rujukan. Kita buat surat, inputannya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal inputkan berdasarkan item yang sudah saya sediakan di software, kemudian simpan. Lalu kita lihat lagi pasien selanjutnya. Nah, ini surat keterangan bebas narkoba. Apa saja inputannya? Kita klik buat surat. Nah, inputan ini. Amfetaminnya negatif atau positif. Opiat morfin negatif atau positif ya. Cannabinoid atau THC negatif atau positif. Kemudian kesimpulannya negatif atau positif dipergunakan untuk apa? Misalkan untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Intinya inputan sudah disediakan di software ini. Kita lihat pasien yang ketiga. Buka surat. Nah, ini adalah surat keterangan layak terbang. Kita klik buat surat, apa saja inputan. Nah, seperti ini. Ini terkait dengan ibu yang hamil. Misalkan usia kehamilannya kita bisa buat seperti ini ya. Apakah 4 bulan saja atau 4 bulan 3 hari. Kita bisa tuliskan seperti itu. Nanti seperti apa template dari suratnya kita lihat setelah saya memaparkan terkait jenis-jenis surat. Kita lihat selanjutnya pasien ini, kita klik surat. Nah, ini adalah surat keterangan kelahiran. Kalau kita klik buat surat, nah ini inputannya lumayan lengkap ya. Identitas suami ini otomatis diambil dari penginputan data pasien, umurnya berapa, pekerjaan, jalan ya. Kemudian telah melahirkan seorang anak, namanya siapa, anak keberapa, tanggal lahir, jam berapa lahirnya, hari apa lahirnya, jenis kelaminnya apa, berat badan berapa, panjang badan berapa. Itu adalah item-item yang harus diisi. Kemudian kita lihat pasien atas nama Roni, surat. Nah, ini adalah surat persetujuan tindakan medis. Kita klik buat surat, nanti kita harus isi siapa penanggung jawabnya, kemudian nama saksinya siapa, tindakannya apa. Misalkan tindakannya operasi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat pasien atas nama Flora. Kita klik buat surat, ini adalah surat keterangan hamil. Kita buat surat, nah ini harus diisikan nih. Usia kehamilannya berapa, kemudian taksiran kehamilan, kira-kira melahirkannya kapan ya. Ini sebenarnya taksiran melahirkan, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ini adalah yang belum saya isi ya. Ini nanti akan saya contohkan terkait dengan surat keterangan umum. Cuman supaya lebih paham kenapa surat keterangan umum ini muncul di software, saya akan perlihatkan dulu contoh-contoh output ya dari masing-masing laporan tadi. Yang pertama kita klik ini, cara mencetaknya ya, dari menu pendaftaran kita tekan F2, maka muncul nanti daftar pasien yang terdaftar hari ini, Edi Prasetyo, kita klik surat. Nah, ini adalah contoh dari laporan surat rujukan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengetik lagi ya. Kita tinggal cetak, maka suratnya akan keluar. Ini anamnesisnya apa, pemeriksaan labor, diagnosis, terapi tindakannya apa, ini nanti akan harus diisi dari form rekam medis ya. Kemudian ada QR code-nya yang muncul di surat. Rata-rata di masing-masing surat sudah saya sediakan QR code ya. Oke, kemudian kita lihat yang pasien ini kita cetak suratnya. Nah, ini adalah template dari surat keterangan bebas narkoba. Nah, ini dia. Yang bertanda tangan di bawah ini ya, untuk nomor surat otomatis ya Bapak Ibu ya. Ini. Nomor surat ini otomatis nanti dia berdasarkan jenis suratnya ya. Kesimpulan seperti ini, silahkan Bapak Ibu baca. Seperti ini. Kemudian pasien atas nama Dewi, kita klik surat. Nah, ini. Ini adalah surat keterangan perjalanan dengan pesawat udara. Nah, ini dia. Yang bertanda tangan di bawah ini siapa, dengan ini menyatakan siapa nama pasiennya. Untuk surat keterangan perjalanan pesawat udara, ada bahasa Inggrisnya ya. Misalkan name, nama,
Kemudian keterangannya itu ada translate-nya dalam bahasa Inggris, karena kan biasanya surat seperti ini membutuhkan dua bahasa ya. Oke. Kemudian pasien atas nama Ulfa, kita klik surat. Ini ada surat keterangan kelahiran. Nih, bertanda di bawah ini seperti ini, jelas ya identitasnya, nama anaknya siapa, yang keberapa. Oke. Kemudian ada lagi surat pasien atas nama Roni, kita klik surat. Nah, ini adalah surat persetujuan tindakan medis ya. Jadi ada nih yang bertentangan di bawah ini siapa, menyatakan menyetujui untuk melakukan tindakan operasi dan lain sebagainya. Kemudian pasien atas nama Flora, kita klik surat. Oke, ini adalah surat keterangan hamil ya. Di sini dijelaskan pada hasil pemeriksaan pasien dinyatakan hamil 4 bulan 30 hari seperti itu. Kemudian terakhir, nah ini belum. Baik, ini saya akan jelaskan terkait dengan surat keterangan umum. Tujuannya apa? Seandainya nanti ada jenis-jenis surat lain ya, tentu kita tidak bisa definisikan secara detail ya. Nah, misalkan surat keterangan mabuk berkendaraan. Nah, jadi oke, ini ada surat keterangan mabuk berkendaraan misalkan. Nah, terkadang klinik itu kan memiliki kebutuhan surat yang spesifik. Misalkan surat keterangan mabuk kendaraan, surat keterangan selesai operasi atau lain sebagainya ya. Nah, ini bisa. Caranya saya sudah sediakan template yang dinamis untuk pembuatan surat itu. Jadi misalkan gini nih, kita ingin buat surat keterangan mabuk berkendaraan. Nah, kita biasa ya register dulu pasiennya, pilih nama pasien, surat. Kita pilih suratnya, surat keterangan umum, kita buat surat. Nah, tetapi untuk nomor surat ini manual. Karena nanti silakan disesuaikan dengan klinik masing-masing ya. Untuk surat keterangan umum, misalkan 021 ya. Ini misalkan kode kliniknya, misal P UT gitu ya. Misalkan ini nama klinik, bulan berapa, misalkan 2023. Nah, judul suratnya apa nih? Misalkan surat keterangan mabuk kendaraan seperti ini ya. Kemudian tanggal pemeriksaan, kapan, isi suratnya apa? Dinyatakan tidak mabuk kendaraan dan bisa melakukan perjalanan darat. Nah, seperti ini. Nah, artinya ini dinamis, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu nanti butuh surat keterangan yang lain, ya tinggal ubah judulnya. Misalkan surat keterangan pernah operasi atau surat keterangan dan lain sebagainya, intinya tinggal rubah di judul surat. Kemudian nomor surat diisi, isi surat diisi. Maka nanti suratnya sudah jadi. Kita klik save ya. Save. Nah, kemudian kita buka di pendaftaran, kita coba cetak nih pasiennya. Cetak surat. Nah, seperti ini dia. Nomornya sesuai dengan yang kita isi, judulnya sesuai dengan yang kita isi, isinya akan masuk di bagian ini. Nah, itu. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Apabila membutuhkan jenis surat yang lain, bisa. Karena saya sudah membuatkan template yang dinamis. Bapak Ibu cukup mengisikan nomor suratnya apa, judul suratnya apa, isi suratnya apa. Oke. Itu terkait dengan fitur-fitur terbaru untuk surat-surat yang ada di software. Silakan kalau ada pertanyaan langsung melalui Facebook atau akun YouTube saya. Saya kira demikian, terima kasih.